Kita bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 15 Betama Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Jagalah pikiran kami tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin kami hayati. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam kitab pertama dan keempat, serta maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda ternama. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Anak-anak, mari kita buka buku lagu halaman 28, nomor 29. Mari masuk. Marilah merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian Happy Yayai. Marilah kita mendengarkan epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di 2 Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 23. Demikian bunyinya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku,
Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi lagu pujian dari buku nyanyian sekolah minggu halaman 164, nomor lagu 154, Dalam Nama Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendengarkan warta dari guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, gimana kabarnya? Pastinya selalu sehat, kita bersukacita dimanapun kita berada. Kakak, kita di sini kembali lagi untuk membacakan warta minggu hari ini. Yang pertama, minggu hari ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis tanggal 11 Oktober 2020 dengan tema minggu kita, kepemimpinan yang menghamba. Lalu yang kedua, seperti biasa di akhir video ini nanti akan ada tugas dari masing-masing horong. Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan batasnya sampai jam 6 sore. Lalu yang ketiga, jangan lupa juga nanti pada saat kalian sedang ibadah, minta mama papanya untuk fotokan, nanti dikirim boleh ke forum sekolah minggu atau dijapri ke guru horongnya masing-masing. Lalu yang keempat, untuk pendaftaran liturgi sudah ditutup dan juga liturgi Natal virtual akan dibagikan di bulan Oktober ini. Jadi pastikan kalian tetap standby di grup forum orang tua. Jadi pada saat dibagikan kalian tahu liturgi kalian nanti apa. Jangan lupa dihafalkan karena pada saat kita tag nanti tidak akan ada pengulangan. Jadi minta tolong untuk dihafal dengan baik. Lalu juga untuk Natal virtual kita, tanggal akan menyusul, tapi akan diadakan di bulan Desember. Itu saja warta untuk sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mengumpulkan persembahan buat adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Jangan lupa kumpulkan persembahannya, titipkan ke mama dan papa di rumah untuk dititipkan ke situawinnya masing-masing, atau bisa juga ditransfer ke rekening operasional Ria yang tercantum di bawah ini. Saatnya kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang Alkitabnya sudah disiapin, kita buka dulu Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Nah, kalau sudah disiapin dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Ajari kami agar kami boleh mendengarkan dengan tenang dan tertib, sehingga kami mengerti cerita firman Tuhan yang kami dengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, yang sudah mempersiapkan Alkitab tadi dari Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36, Amang Pendeta akan baca melalui tayangan video. Adik-adik bisa baca di rumah atau bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah
dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Nah, tentu setelah beberapa bulan kita beribadah di rumah masing-masing, Amang Pendeta berharap kita jangan bosan-bosan, karena memang situasinya belum membaik, dan kita tetap berdoa supaya pemerintah cepat untuk mendistribusikan vaksin yang sampai saat ini masih terus diuji coba di laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita diingatkan oleh cerita tentang firman Tuhan ini, tentang apa yang selalu dibiasakan oleh Yesus. Artinya Yesus pun tidak pernah lupa untuk berdoa. Dan ini dibuktikan ketika cerita firman Tuhan tadi kita dengar. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 dari 12 orang murid Yesus. Dibawa kemana? Dibawa ke atas gunung. Dibawa ke atas gunung mau ngapain? Firman Tuhan bilang untuk berdoa. Kenapa sih harus di atas gunung? Emang gak bisa berdoa di tempat yang lain? Bisa. Berdoa dimanapun boleh saja. Tapi kebenaran firman Tuhan mau ceritakan apa yang hendak dialami oleh Yesus ketika Yesus hendak mengakhiri karyanya selama di dunia ini. Akhir dari karya Yesus adalah keselamatan, yaitu penebusan dosa manusia. Peristiwa apa? Peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Bukan cuman penyaliban Yesus lalu Yesus mati saja, tapi Yesus yang mati itu juga bangkit kembali, mengalahkan kuasa maut. Nah, Yesus yang bangkit mengalahkan kuasa yang maut, ini yang menebus dosa kita dan yang memberikan kita janji keselamatan. Sehingga ketika Yesus mengajak para murid berdoa ke atas gunung, bukan karena nggak ada tempat yang lain, tapi memang karena ke sana Allah mau menyatakan kuasanya dan akan peristiwa yang dialami dan terjadi oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus sudah naik ke atas gunung, ada 2 tokoh perjanjian lama yang bertemu dengan Yesus.
bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus. Karena itu tadi nama ketiga murid yang dibawa Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan dua tokoh perjanjian lama yang disebutkan di cerita firman Tuhan ini adalah Musa dan Elia. Nah, ini dua tokoh perjanjian lama. Musa pasti tahu dong. Musa kan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Meskipun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Karena yang sampai ke tanah Kanaan hanya dua orang, Yosua dan Kaleb, bersama-sama dengan orang Israel yang sudah lahir di tempat ketika mereka sedang berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Nah, dalam perjumpaan Yesus dengan kedua orang itu, percakapan Musa dan Elia adalah tentang apa yang akan dialami oleh Yesus. Nah, firman Tuhan tadi bilang, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan. Lihat ayat 31. Kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau Allah sudah mengasihi ciptaannya melalui penebusan dosa, maka kepada kita juga diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih yang mau kita lakukan melalui cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, untuk tidak pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Karena itu tadi yang kita lihat kan ayat 28, Yesus aja berdoa. Malah dia ajak muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu AKBP Pondok Cabe, jangan takut, jangan malu-malu kalau disuruh berdoa. Harus berani. Kalau dibilang sama papa mamanya, abang, sekarang kamu pimpin ya doa makan. Adik, kakak, sekarang kamu pimpin ya doa kita mau tidur. Harus berani. Baik, siap pak, siap mak. Saya mau memimpin doa. Saya siap memimpin doa untuk kita semua. Lalu yang kedua yang mau kita lihat, ketika Yesus sedang bertemu atau sedang berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, Petrus, Yohanes, dan Yakobus merasakan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan melihat kemuliaan Tuhan. Ini yang kedua bagi kita anak-anak sekolah minggu. Jangan cemberut mulu, jangan marah melulu, jangan protes terus. Tapi firman Tuhan bilang ada kebahagiaan. Orang yang bahagia artinya hatinya tenang, hatinya damai, ada sukacita, ada senyum bahagia. Bukan cuman kecemberutan atau marah-marah ya. Ingat loh adik-adik sekolah minggu. Lalu tanggung jawab yang ketiga, lihat tantangannya kalau diajak berdoa, Petrus sama murid-murid yang lain malah ketiduran. Hati-hati ya yang suka berdoa nggak sungguh-sungguh, yang berdoanya cuman main-main, kadangkala malah lupa atau malah nggak mengucap syukur kepada Tuhan. Maka tanggung jawab kita ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita dengan hati kita menyampaikan kepada Tuhan, harusnya kita fokus, bukan malah mengerjakan hal lain. Bukan ketika kita dengar cerita firman Tuhan nih, mulai deh godain abangnya, godain adiknya, mulai deh ganggu-ganggu. Enggak gitu. Ketika kita berdoa, ketika kita dengar firman Tuhan, atau ketika kita belajar, maka kita bersungguh-sungguh melakukan semua kegiatan kita. Nah, ini 3 tanggung jawab ini mengajar kita untuk melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus semata-mata karena ketaatannya kepada Allah. Maka topik minggu pada hari Minggu ke-18 setelah Trinitatis ini dikatakan kepemimpinan yang menghamba. Nah, adik-adik sekolah minggu juga harus dengan rasa takut kepada Allah, harus dengan rasa kasih kepada Allah
untuk melakukan segala pekerjaan, segala aktivitas kita setiap hari. Mau itu belajar, mau itu berdoa, mau itu bermain-main, harus betul-betul bersungguh-sungguh melakukan segala kegiatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar cerita tentang firman Tuhan. Kuatkan kami agar kami mampu melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi lagu pujian sekolah minggu, Kasih. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Gimana kabarnya adik-adik sekolah minggu? Pastinya luar biasa. Nah, kita ketemu lagi untuk pembagian tugas orang. Mulai dari orang 1 dan wanita, silakan ya. Terima kasih Kak Yunita untuk orang wanita. Tugas minggu ini adik-adik bersama-sama orang tua belajar doa Bapa Kami. Jadi buat Ama Inang mau dibantu untuk mengajar dan sambil berdoa bersama-sama doa Bapa Kami. Ya, untuk orang 1 silakan. Terima kasih Kak. Untuk orang 1, anak-anak dimintakan untuk membuat video tentang lagu It's Good to See You Here With Me dengan gerakannya ya tentunya. Silakan Kak untuk orang 2. Oke, untuk orang 2 sama dengan orang 1, di video yang lalu, minggu lalu kita sudah belajar lagu It's Good to See You Here With Me. Nah, kalian videokan, kalian nyanyikan, kalian kirimkan ke Inang Nenggolan dan juga Kak Dami. Ditunggu hari ini sampai jam 6 sore. Oke, sekarang untuk orang 3, kalian pastinya tahu bahwa di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh di situ. Nah, kakak mau kalian pilih salah satu tokoh yang kalian sukai. Jangan lupa tulis di selembar kertas, nanti dijawab ke kakak ya. Saja ingatnya untuk tugas kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.